Ngopicast, ngobrolnya anak KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, balik lagi di Ngopicast, ngobrolnya anak KPI. Perkenalkan, kali ini kalian bersama host baru di episode kedua kali ini. Perkenalkan, nama aku Aulia Salwa Afifa. Biasanya kalian bisa panggil aku Aul. Dan untuk acara kali ini nih, seperti yang kalian tahu, kita tuh Ngopicast selalu ada episode-episode terbaru dan yang kayak terhappening gitu kan. Apalagi terkait isu-isu yang benar-benar lagi naik, lagi hot gitu kan. Nah, untuk kali ini kita berbicara sama pembicara yang sangat amat cantuliti. Ini kontennya kayak ladies gitu gak sih? Karena aku bakal kalian bertemu apa ya? Bakal berbincang. Nah, betul. Belum diajak ngomong udah ngomong kan? Nah, di sini ada rekan-rekan aku, kedua rekan aku yang amat sangat cantul. Di sini ada Salwa Nadira. Hai. Dan di depan ini ada salah gitu. Sarah Wulandari. Tuh. Cantik banget kayak Sampai salah gitu karena cantik. deg-degan ya, deg-degan. Lanjut. Asik. Gimana sih? Seperti yang kalian tahu sekarang lagi ada konser-konser yang amat happening gini kan, kayak luar biasa. Ada yang udah up, ada yang udah show, ada yang belum gitu kan. Kalau yang kalian tahu ini selama ini konser ada apa aja sih gitu. Siapa dulu nih? Boleh dari kamu dulu deh. Oh, dari aku. Kalau aku tuh yang aku tahu di tahun ini baru Westlife aja sih, karena kebetulan Westlife juga yang aku boyband yang aku suka. Yang untuk mau show up-nya aku masih belum tahu. Mungkin Coldplay ya. Iya. Kemudian Benar. konser BTS apa sih itu ya? Ini oh my god. super fangirl. Karena aku nggak terlalu suka dan nggak terlalu mengikuti K-pop. BTS, jadi aku nggak tahu. Yang aku tahu ya ada konser BTS gitu aja. Kalau kamu? Kalau menurut aku sebagai fangirlnya Korean, tapi gak terlalu fanatik sebenarnya. Bagus. Cuman kalau dari konser sebelum-sebelumnya yang gue tahu itu karena ada NCT 127, NCT Dream. Oh iya. Juga ada konser apa yang baru kemarin tuh? Suga gak sih? Suga baru hari ini. Oh my my God. guys. Hari ini ya? Day 1, 2, and 3 today. Oh my god, gue ngeliat antusias banget. Excited banget guys, excited. Pasti excited banget gak sih? Lu lihat gak? Lihat gue juga datang ke Indonesia mau konser dan kali ini gue gak bisa karena gue kalah war tiket. Aduh. Itu harga tiketnya sebenarnya worth it sih karena mulai dari kisaran 2 juta sampai 4 juta. 2 juta worth it katanya. Menurut kalian worth it gak? Menurut kalian worth it gak sih? Oh my God. Karena mungkin sesuka itu kali. Iya kali ya. Jadi, menilainya itu sesuatu yang worth it. Iya, betul. Sekali 50. Tapi menurut gue sih, gue agak kurang sih ya sama konser. Karena menurut gue konser itu cuma buang-buang doang. Kayak gitu sih. Apalagi kalian kan tahu tiket-tiket Coldplay ini, apalagi tiket-tiket konser yang dari luar negeri itu kan Bombaya gitu. Bombaya. Nanti kita lagunya Bombaya. Aduh, ya. Oke, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya ada orang yang berpendapat kalau misalnya tiket konser ini menurut gue kemahalan. Nggak apa-apa, it's okay, karena setiap orang punya selera musik yang berbeda. Misalnya Salwa, konser sukanya apa? Westlife, ya Coldplay, oke. Aku sih yang Indo-Indo aja. Indonesia mah lokal lah. Kalau sisa Saskia Gotik sih. dangdut nih, beda sama gue. Sukanya K-pop, ya nggak apa-apa. Nungguin selera musik Pantura. masing-masing. Jauh. Nih buat kalian yang kayak konser Coldplay gitu nih, kalian bakal nonton gak sih? Kalau gue sih sebenarnya pengen nonton ya, karena Coldplay kan pertama kali first time Nah, dia bener konser di banget. Indonesia. Oh my god, Jakarta. itu banyak banget iya. Sampai menteri pun ada yang iyain gitu, ada yang konser Coldplay. Banyak banget artis-artis yang banget, nonton. banget. Makanya kita kalah war dan kalah ini juga kali. Karena Kalau kita ini mahasiswa juga, seorang mahasiswa yang belum bekerja dan masih menjadi beban orang tua. iya, Ya Allah. betul sekali Itu banget sih ya. Berarti kalau buat kalian ini konser per tiket-tiket itu bukan masalah. Tergantung sih. Tapi kan itu mahal banget, dari 800 Coldplay aja loh. Oh iya. Kalau Itu yang paling sebelasan, belakang Iya ya? paling Iya. belakang itu siapa paling belakang sih. Oh my god. Tapi kalau menurut gue Kata gue sih itu kelihatannya jempolnya aja nggak kelihatan. gini doang. Kepalanya aja nggak kelihatan. Itu gimana ininya sih boybandnya ya, kalau misalnya sekelas Coldplay ya gimana sih yang nggak antusias orang-orang itu. Nyewa lapangannya aja itu kan dengan harga yang fantastis dalam Luar sehari biasa. ya. Makanya mungkin harga tiketnya juga ditambah. Ini bukan boyband abal-abal gitu, Bukan sekelas lokal Coldplay. gitu, betul. Wow banget. Gimana sih lagu Coldplay?
lagu Coldplay yang Full of stars. Cause your sky, full of stars. Udah segitu dulu, aku tim aku. Ini dia panitia Coldplay. luar biasa nggak sih, kita Jadi tuh vokalis. termasuk penggemar Coldplay kayak Kelas. luar biasa gitu kan. Mantul itu. Tapi kalian tau gak sih yang katanya promotor yang pertikatan itu ada yang sempat kena kasus. Nah menurut kalian kayak tiketnya itu berarti ada punglian gitu gak sih? Iya kayaknya sih. Yang mungkin ya pas selalu ada ya ada pasti. cowok pasti ada di setiap konser karena mereka pasti mengambil. Karena kesempatan kali ya. Iya benar. Oh, gede gitu kok tiketnya. Apalagi yang udah dapet war tiket jauh-jauh, misalkan dia udah sempet beli tiket dan ternyata ada orang yang lebih mau, makanya dia ngejual dengan harga yang fantastis. Iya, Gitu. betul sekali. Apalagi yang kayak sampai belasan harga berapa sih? 12 juta tuh kemarin. Oh my god. Itu depan banget VVVIP gitu. Orang kalau dijual sampai 20 juta ya, yang suka banget sama konser pasti dibeli. Pasti dibeli. Pasti sih. Gue juga kalau punya duit segitu pasti gue enggak juga sih. Karena gue dibeli. Benar. Tapi kalau udah kayak gitu, kalau Coldplay bakal ada light stick gitu nggak sih? Berarti beli light stick juga kan kalau kayak gitu? Itu kalau misalnya emang Coldplay-nya sebelumnya nyediain, biasanya penggemar itu kan kayak konser K-pop itu udah disediain, mereka pasti punya sendiri light stick-nya. Gitu. Tergantung sih, kadang ada juga konser yang memang nyediain di nanti di venue-nya. Kalau dia mau beli light stick ya silahkan gitu. Kalau enggak juga biasanya pakai handphone. Tapi berarti kalau konser kayak gitu tiketnya nggak akan ada OTS-nya ya? On the spot-nya nggak ada? Tergantung itu juga. Biasanya kalau dadakan gitu kan selalu ada on the spot-nya kan, kayak misalkan yang udah beli war di sini udah gitu on the spot-nya dari jam segini sampai jam segini pas harganya. Pasti kan selalu ada kan. Pasti. Tapi berarti harganya kalau on the spot lumayan gak sih? Ya pasti lah. Lumayan daripada lumayan. Kayak parah banget gitu, maksudnya yang dari 800 tiba-tiba jadi ngelonjak banget gitu gak sih? Iya. Pastinya ya, karena kita kayak makin kesini makin rebutan gitu. Apalagi yang kayak cuma Bener-bener ada asli penggemarnya nggak sih? iya, dan di dalam otak gue tuh kayak pasti bakalan kayak war banget nih, kayak pasti bakalan kayak jadi banjir manusia banget gak sih? Kayak bener-bener Lautan kayak manusia banget. parah. Parah. Udah gitu yang kayak sampai luar si gedungnya juga gak sih, pasti yang kayak Gue wow. takut. Tadi menurut kalian nih dengan harga-harga konser, harga-harga tiket yang konser yang akan datang atau yang sudah datang, menurut kalian worth it gak sih? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue mungkin kisaran harga pelajar kayak yang pernah gue ikutin di Suaraya di Kebun Raya dengan harga 350 itu menurut gue masih worth it karena kita kan duduk konser. Kalau gue sendiri nggak suka yang konser berdiri karena pertama Panas capek, juga kan. panas, kedua Pegel. ketiga karena mungkin tau lah ya bau-bau smelikitio karena kan orang berkeringat gini-gini gitu karena aku termasuk orang yang nggak suka bau maksudnya, jadi kayak untuk duduk itu kayak aku seneng banget ada konser yang duduk terus worth it sih menurut aku. Kalau misalkan dengan harga yang jutaan, kalau aku punya penghasilan lebih dari itu mungkin menurut aku worth it aja. Tapi kalau aku penghasilan masih sebagai ya tadi mahasiswi, masih menjadi beban orang tua, menurut aku enggak sih. Aku enggak dulu, enggak tahu ya kalau untuk worth it apa enggak, tapi aku enggak dulu gitu loh. Kalau menurut Sarah gimana, Sarah? Worth it tetap. Aduh, ini mah udah fan dulu banget. Mau harga berapa dijabanin. Pokoknya kalau ada ya artis yang gue suka dia konser ya pasti gue datang. Kalau gue punya rezeki lebih, ya namanya gue pengen lah sekali seumur hidup. Kenapa gue datang konser BTS sebelum bubar, gue pengen nonton dulu gitu loh. Oh, emang ada isu-isu dia mau bubar? Ya semoga aja. Oh my ya pasti ada sih, kan God. pensiun juga. Oh gitu benar ya. Oh, Apalagi kalau udah pensiun. gitu, kalau ada kayak comeback gitu kan tiketnya makin mahal. Bener. Tiketnya makin war karena yang ditunggu-tunggu kayak waktu Suju waktu kemarin kan. Itu Konser kelas banget. Suju kayak udah naik banget parah waktu Drastis. itu. Luar biasa karena gue cukup mengikuti perkembangan persujuan karena gue juga suka sama Kyuhyun ya. I love you so much bestie. Nggak tahu sama So sekali. much. Sama perkembangan perkonseran itu cukup tahu karena banyak boyband barat, boyband yang K-pop gitu lumayan suka sih. Jadi gue kayak oke, tapi ada beberapa kalau menurut gue nggak worth it sih.
Kalau kata gue sih, kalau kalian kan worth it aja nih. Kalau gue mah tetap ada hal kontranya nih, karena banyak juga tiket-tiket yang kayak, aduh kayaknya enggak deh kalau untuk kayak gitu. Gitu ngerti nggak sih kayak cuman buang-buang uang doang. Kalau kata gue sih, ya udah gue tinggal lihat aja dari sini, dari layar kaca aja. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Mungkin kalau aku worth it kalau semua yang di atas panggung, maksudnya yang berperan di atas panggung itu aku hafal semua lagu, aku menikmati, aku enjoy semua lagu. Tapi kalau untuk gak worth it itu mungkin kayak ada beberapa artis yang gak aku hafal, jadi kayak datang ke sana cuma gini-gini doang atau sekedar Cuman euforianya doang. Jadi kayak nggak enjoy dan menikmati suasananya. Itu mungkin yang nggak worth it-nya. Tapi kalau yang worth it-nya ya kalau semuanya berperan di atas panggung, kita bisa nyanyi dan enjoy, menikmati sesekali, ya kenapa enggak gitu. Boleh. Gue terakhir nonton konser Inbox. Dahsyat ya. La 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 ye la la. Pura kenawa itu ya sih. Oh, pantas banget, cocok banget. Iya. Jadi makanya kalau saya banyak nggak worth it. Soalnya kan kalau Inbox tuh nggak bayar ya. Oh iya gratis. Oh iya gratis. Ramayana Bogor iya. Itu gratis ya? Oh baru tahu loh. Itu jadi bayar parkir doang goceng. Itu dipungut-pungutin orang-orang ya. Maksudnya ditarik-tarikin untuk nonton Inbox atau sesukarela. Kayaknya sukarela aja deh, datang aja. Oh itu yang baris paling pertama juga berarti ngantri paling pertama apa gimana? Iya, datang paling pertama. Itu dari kalau itu dibayar, dari dulu goceng katanya. Terima kasih sudah membuka jawaban saya. Dan gue selalu nanya kalau konser Inbox atau Dahsyat la 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 ye la 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 itu tuh dibayar. Oh dibayar juga. Worth it ya. Soalnya dibayar. Worth it ya untuk la 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 ye itu dibayar gitu, worth it banget sih. Dahsyat kalau masih buka. Boleh, Dahsyat. Ada undangan enggak? Makanya kata gue, kalau yang konser besar itu gue mendingan nonton di TikTok aja deh say gitu kan. Karena kan itu bombastik banget ya buat gue. Karena gue kayak, aduh, enggak deh, gue mendingan DP motor say. DP lamaran guys. Boleh. DP rumah guys. Boleh. Aduh ya Allah, panas banget Indonesia. Nah menurut kalian juga nih kan di balik konser-konser ini, per tiket-tiketannya yang nomor 1 kelasnya tuh kelas apa aja sih? Kayak mungkin ada kelas 1, 2, 3. Oh, mungkin tempat duduknya kali ya. Ngadep ke view yang iya. Di panggung. Bahkan ada yang katanya di pintu 4 itu ngadepnya belakang panggung. Iya. Iya kan? Ya tapi itu tuh sebenarnya tergantung ini sih. Kan kalau misalnya Apa sih? Enggak, di venue-nya kan ini kan venue-nya. Nih, nanti si artisnya tuh kadang dia punya koreografinya sendiri. Iya. Kalau misalnya kayak konsernya boyband, dia punyanya tuh pengennya ngadepnya ke sono mulu. Jadi orang yang di sini depan tuh Nggak cuma boleh ngeliat ya? dari samping. Nah, sedangkan si ini yang harganya berbeda tapi dia bisa ngelihat situ tuh sepuasnya gitu. Beda kalau kan harganya bisa paling depan nih 11 juta, dia paling depan nih lurus gitu. Tapi si Coldplay ini misalnya dia koreografinya ke sono, jadi dia nggak bisa puas ngelihat ininya Coldplay gitu, boybandnya. Oh, berarti dia bakal muter. Gitu. Di balik perkonseran ini juga nggak suka K-pop berarti kamu ini? Enggak. Suka kali. Maaf ya. Masa nggak suka Taehyung? Bukan gak suka. Ya mungkin bukan aku cinta produk lokal. Asik. Kan Coldplay bukan produk lokal. Enggak, maksudnya kan tadi membahas K-pop ya, maksudnya kalau untuk K-pop aku Kurang. Iya, aku termasuk cowok yang suka. Aku termasuk cewek yang suka cowok berpakaian selayaknya. Oh, Masya Allah. Iya, maksudnya bukan gimana, kan kalau ada tuh K-pop yang pakai anting gitu ya. Oh, fanatik banget gitu. Maksudnya keren, itu bagus, dia yang pakai tuh bagus, tapi aku nggak suka gitu. Oke. Mungkin dia suka gentle. Iya. Kayak bener-bener laki gitu. Bisa. Udah gitu kan kalau K-pop tuh lebih ke agak slay. Oh my god. Oh gimana ya? Aduh. Udah gitu karena K-pop tuh kayak selalu mengikuti perkembangan zaman yang mungkin mengikuti banget gitu ya, punya trennya tersendiri. Kalau K-pop mungkin itu juga hal yang mungkin kamu gak suka kali ya, rambut diwarnain, model rambutnya kayak mangkok, kayak gitu-gitu juga kan. Tapi ada satu, siapa sih namanya ya yang kakakku suka tuh? Taehyung. Kamu masih itu ada satu style yang dia benar-benar kayak Indonesia banget, apalagi yang pakai celana coklat, tau gak sih? Memang Atau yang celana pendek, dia keluar dari bandara.
pakai topi gitu. pakai kacamata, Ya, masker. Terus itu pas rambutnya itu masih hitam. Iya, siapa sih nggak tahu sih itu nggak Taehyung seganteng itu, oh my god. Luar Itu, biasa. Maksudnya itu. Berarti cita-citanya mau apa nih? Nonton konser Taehyung apa jadi istri Taehyung? Dua-duanya boleh. Kalau istrinya, kalau istrinya udah pasti nonton kan. Iya betul. Kita benar-benar perfokusan pada tiket ini nih, karena tiket ini selalu menjadi permasalahan kita semua Besti. Karena emang benar-benar tiket tuh luar biasa pertimbangannya kan. Apalagi walaupun fanatiknya dia, kalau dia nggak ada duit gimana? Tapi hati-hati, tipu. Oh bisa gitu. Banyak yang Oh kena berarti tipu. pertiketan ini harus ini Lebih juga ya. hati-hati. Harus dari akun resminya ya. Iya betul. Oke. Jangan cuma Jangan nanti- udah terpercaya. Di Instagram banyak pengikutnya nih. Dia pasang highlight banyak, bener banget tuh marketing promosinya tuh. Ternyata kena tipu. Buset, itu mah Banyak nyesek di banget. TikTok gue lihat tuh. Temen gue juga ada sih yang kena tipu, cuman kayak ya udahlah. Terus Makasih juga Allah. Luar biasa banget itu yang Pak. untuk masalah tiket konser itu, dengar gak sih berita yang dia sampai minjem ojol tuh jadi naik Pinjol kali. pinjol maksudnya. Pinjol tuh jadi pinjol tuh jadi naik ya apa jadi banyak yang minjem demi tiket konser. Oh my Ngikutin nggak sih berita god. itu? Sumpah Itu parah sempat banget sih. ngedenger sih gue yang Gua pernah katanya. baca artikelnya. Iya kan, gue sempat tahu di TikTok katanya dia tuh sampai keluarga kan kalau gitu ada apa sih nomor darurat ya. Dia bilang katanya itu tuh buat tiket nonton konser katanya gitu. Kata gue, wah kok bisa kayak gini gitu, say. Itu parah banget sih. Worth it-nya kita, kalau kita nggak punya uang ya tolong dong jangan ikutin banget. Kita kan kita masih bisa menggunakan handphone, kita masih bisa lihat di beberapa sosial media, bener banget gak sih? Betul. Jangan cuma Daripada gayanya elit, pinjol. tapi sulit gitu kan. Ekonomi sulit. Iya. Jangan gaya elit ekonomi sulit, saya kita menyesuaikan aja. Jangan banyak gaya karena kita hanya mahasiswa. Betul kan? Jadi buat kalian yang mahasiswa, kalau emang keluarga kalian dari keluarga sultan atau kalau kalian emang udah kerja ya silakan aja gitu. Tapi kalau yang worth itnya nonton inbox. Masih ada nggak sih? Emang masih Udah ada? ada. Udah ada. Udah tiket inbox paling luar biasa karena dia nggak pakai uang. Bayar parkir goceng. Tapi kalian dibayar. Dibayar. Udah itu paling Lala, ye la ye. Seru banget ya. Parah, luar biasa nggak sih? Karena kalau ngomongin inbox Tapi sword ini tuh loh, artis-artis dulu tuh Cherry Bell suka banget tampil di inbox. parah, luar Jadi biasa. itu inbox, thank you Dasha, thank you. Penampilan itu menguntungkan. Selalu ada gadis cantik yang You are selalu dipilih. Beautiful. Udah lagu Coldplay yang kalian tahu kan tadi yang itu kan yang Sky Sky Full the of Sky Stars. gitu kan. Nah terus kalau yang selain itu Yellow. You know I love you so. Nah, segitu aja. Udah segitu. Tahu aja. dipanggil panitia Coldplay. Takutnya malah kita yang konser gitu kan. Udah gitu selain lagu itu Fix You gak sih? Fix You. I will try to fix you. Masya Allah, selera. Udah gitu La Viva. Viva La Viva. Diva. La Viva Diva. Apa weekend? For the weekend itu. Oh, yang salah bukan ya guys. And the feeling and so high. Oh, Itu kayak lagu takut kita yang sama konser. yang Paradise nggak sih? Paradise itu bukan Coldplay. Coldplay. Itu kan Pokoknya semua lagu Coldplay itu menurut kita enak banget, menurut saya. suka banget gitu Oh, kan. menurut luar kalian biasa. juga berarti ya? Suka banget, tapi kalau untuk konsernya enggak deh. Apakah ada yang sejalan dengan aku? Apakah ada kalian mengikuti itu worth it atau worth it nih mereka tim worth atau tim nggak worth it? Gue nggak worth it kalau kata gue sih. Kayak buang-buang uang aja, kayak cuman kesenangan semata dan udah hilang gitu aja. Aku worth it, tapi untuk saat ini aku belum karena gitu. Tapi Luar worth biasa, it. say. Karena pasti enjoy banget dengan katanya kalau Coldplay itu pakai lighting yang sesuai dengan lightingnya ya kalau misalnya dia lagu Yellow, lighting iya. dia tuh yellow. Di Gitu. panggung Oh berarti Iya. dia euforianya lebih bakal kerasa gitu. Nah, apalagi kita joget-joget bareng-bareng. Tapi kalau dibayarin gue nggak apa-apa kok. Ada yang Iya. bayarin? boleh. Komen ya di bawah ini Komen nanti. di bawah.
Langsung kasih lihat di Instagram. description box sekarang juga. Tolong dong panitia. Langsung hubungi Instagram kita di description box. Ajakin nggak apa-apa kok. Join ya. Butuh donatur konser nih. Tapi jangan sampai Boleh. pinjol. Gak boleh, haram. Haram. Nggak boleh. Apalagi tiket demi pinjol demi tiket nggak berguna. Sangat tidak Kasian disarankan. orang tua kalian, betul nggak sih kalau kayak gitu? Nabung aja nabung. Jalani hidup sesuai apa yang kita Kemampuan. punya aja. Betul. Sesuai kemampuan. Wajar aja, Sewajarnya, aja. benar. Apalagi sekarang ini ya lagi akhir bulan juga. Iya. Menangis dong Money. Business money. Nangis banget Mikir. apalagi mahasiswa mikir gimana. Tapi Luar sebenarnya biasa. gue seneng sih adanya konser luar datang ke Indo. Kenapa tuh? Ya karena berarti Indonesia dipercaya dong. Oh iya, benar-benar. Berarti Indonesia negara yang aman. Damai. Damai. Sentosa. Sentosa. Abadi. Ada Jaya. panggung yang besar. Indonesia Jaya. Jaya. Boleh. Boleh 50. Tapi habis pulang konser makan rumput. Makan garam. Iya. Tiketnya uangnya habis buat tiket kan kalau begitu. Makan tanah. Makan tanah. Makan tanah lah semua. Mungkin pembahasan kita tentang tiket segitu aja kali ya. Karena kalau dibahas ini Bakal panjang. Nggak akan kelar-kelar kita ya. Karena cewek itu Biasa. bakal ngeluarin 1000 kata per hari. Luar biasa emang. Luar biasa Allah. Harus sabar ya, harus sabar. Oke, podcast kali ini di episode 2 Seru kali ini udah yang kayak cukup say, cukup. Apakah kalian pengen lagi bertemu dengan kita bertiga? Apa mau? Kalau mau langsung komen di bawah. Dan langsung kalian jangan lupa subscribe, Request. comment, and like ya. Jangan lupa. Sarah. Nadira, Sarah, hostnya gue. Kita bertiga, guys. Kita bertiga. Kayak ntar kita bakal terus Dukung kita. apa namanya? Membahas isu yang lagi happening, yang semakin naik. Misalkan lagi ngebahas tentang apa, tapi kita bahasnya ringan-ringan aja, say. Kan ini pertiketan yang masih bisa dalam ranah kita lah ya, yang masih kita suka-suka gitu. Tapi ntar kalau kalian ada rekomendasi topik apapun, isu-isu terbaru, Kak bahasin dong, boleh. Tapi hostnya ini dong, tapi bintang tamu gitu dong. Habis. Oke, thank you for watching semuanya. Semoga yang di rumah selalu enjoy dan happy ngedengerin kita ini. Dan nonton yang juga nonton ini, semoga kalian kayak wah terhibur nih dan bisa mempertimbangkan sebenarnya worth it atau enggak sih konser ini itu. Kayak gitu kan. Oke, thank you semua yang udah nonton. Thank you juga untuk narasumber yang sangat tercampur ini. Host yang meneliti Terima juga. kasih kembali. Telah Biasa. mengundang kita berdua yang meneliti juga. Oke, semuanya thank you. Sampai jumpa di episode ketiga dan episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.